Penyebab Nabi Ibrahim mengkurbankan Nabi Ismail adalah bahwa Ibrahim pernah berkurban 1000 kambing, 300 lembu, dan 100 unta di jalan Allah, sehingga orang-orang dan para malaikat mengaguminya. Lalu Ibrahim berkata, "Semua yang telah dikorbankan bukanlah apa-apa bagiku. Demi Allah, sekiranya aku mempunyai anak, niscaya aku sembelih di jalan Allah, dan aku kurbankan kepada Allah." Waktu pun berlalu hingga Ibrahim memiliki putra Ismail. Pada suatu malam, Ibrahim bermimpi melihat seseorang yang berkata, "Hai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu." Dan paginya, ia merenung, apakah mimpinya itu dari Allah ataukah dari setan. Oleh sebab itu, disebut hari Tarwiyah. Pada sore harinya, ia bermimpi lagi yang sama, dan paginya, tahulah ia bahwa mimpinya itu dari Allah. Oleh sebab itu, hari itu disebut hari Arafah. Kemudian pada malam ketiga, ia bermimpi lagi seperti itu, sehingga ia bertekad akan menyembelih anaknya. Dan oleh karenanya, hari itu disebut hari Nahar. Pesan Nabi Ibrahim untuk ceraikan istri Ismail. Ketika Nabi Ismail alaihi salam tumbuh dewasa dan menikah, saat itu Ibunda Hajar telah wafat. Pada suatu hari Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk mengunjungi Nabi Ismail. Namun Nabi Ismail sedang tidak berada di rumah. Ia sedang pergi berburu. Nabi Ibrahim pun menemui istri Nabi Ismail dan bertanya kemana suaminya dan apa pekerjaannya. Istri Nabi Ismail pun menceritakan bahwa suaminya pergi berburu untuk mencari nafkah, dan kehidupan mereka sangat sulit dan miskin. Nabi Ibrahim terdiam sejenak dan berkata kepadanya, "Apabila suamimu datang, sampaikan salam dariku, dan katakan agar ia segera mengganti palang pintu rumahnya." Kemudian Nabi Ibrahim segera pergi. Tatkala Nabi Ismail datang, ia seakan merasakan sesuatu. Maka ia bertanya kepada istrinya, "Apakah ada orang yang datang?" Istrinya lalu bercerita, "Tadi ada seorang tua datang yang cirinya demikian." Lalu ia menyebutkan ciri-ciri Nabi Ibrahim. Ia bertanya tentang engkau, dan aku kabarkan kepadanya. Dia juga bertanya tentang kehidupan kita, dan aku kabarkan bahwa sesungguhnya kita dalam kesulitan. Dia menitip salam untukmu, dan berpesan agar engkau mengganti palang pintu rumahmu. Maka Nabi Ismail pun berkata, "Dia adalah ayahku, dan tahukah engkau arti palang pintu itu? Engkaulah yang dimaksud dengan palang pintu itu. Kembalilah engkau kepada orang tuamu." Nabi Ismail menceraikan istrinya saat itu. Kemudian Nabi Ismail menikah lagi. Kali ini dengan seorang wanita bernama Sayyidah binti Mudad bin Amr al-Jurhumi, dari kalangan penduduk yang tinggal di sekitar situ. Lalu Nabi Ismail pergi lagi meninggalkan istrinya dalam kurun waktu yang dikehendaki Allah. Setelah itu, Nabi Ibrahim datang kembali untuk menemui mereka, namun tidak mendapatkan Nabi Ismail lagi, hingga akhirnya Nabi Ibrahim mendatangi istri Nabi Ismail, lalu bertanya kepadanya tentang Nabi Ismail. Istrinya menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." Lalu Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Bagaimana keadaan kalian?" Istri Nabi Ismail menjawab, "Kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan cukup." Istri Nabi Ismail juga sering memuji Allah. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Apa makanan kalian?" Istri Nabi Ismail menjawab, "Daging." "Apa minuman kalian?" Dijawab, "Air." Maka Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka. Jika nanti suamimu datang, sampaikan salam dariku kepadanya, dan perintahkanlah dia agar memperkokoh palang pintu rumahnya." Ketika Nabi Ismail datang, istrinya menceritakan kedatangan tamu laki-laki dengan penampilan sangat baik, dan istrinya memuji Nabi Ibrahim. Lalu dia menceritakan semuanya kepada Nabi Ismail. "Dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu, dan berpesan agar kamu mempertahankan palang pintu rumahmu." Nabi Ismail tersenyum dan berkata, "Dialah ayahku dan palang pintu yang dimaksud adalah kamu. Dia memerintahkanku untuk mempertahankan kamu." Dari pernikahannya itu Nabi Ismail dikaruniai 12 orang anak. Salah satunya bernama Qoidar, di mana keturunannya nanti akan sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim akan membangun rumah Allah, Ka'bah, bersama anaknya Nabi Ismail. "Ismail, kau akan menjadi penggantiku anakku, dan Nabi bangsa ini. Aku mencium wangi Ahmad dalam dirimu. Wahai pendahulu para Nabi, sampaikan salamku padanya dari generasi ke generasi," ucap Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ismail berkata, "Ayah, akankah kita benar-benar bisa membangun rumah ini?" Sambil tersenyum, Nabi Ibrahim mengatakan, "Tergantung pada apakah kau adalah seseorang yang mencintai Allah atau mencintai dunia ini." "Aku merindukannya, aku merindukan Allah," ucap Ismail. "Maka kita bisa. Cinta baginya adalah kekuatan bahwa ia ditempatkan dalam hati kita. Tubuh kita akan melakukan apapun perintah itu. Jiwa-jiwa mereka yang merindukan Allah, maka lakukanlah yang kau mau." "Labaik, Allahumma labaik. Aku di sini menjawab panggilanmu ya Allah." Kemudian Ka'bah dibangun untuk arah kiblat kepada Allah yang Esa,
oleh tangan Nabi Ibrahim, sahabat sejati Allah, dan Ismail pengorbanan Allah. Sungguh, Ibrahim adalah sahabat Allah kedua dari para ulul azam yang membawa kitab suhuf sebagai wahyu ilahi yang selalu terjaga sampai akhir waktu. Inilah kisah sejarah Ka'bah. Di sana juga terdapat 2 telapak kaki Nabi Ibrahim. Mukjizat pertama Nabi Ismail adalah munculnya mata air Zam-Zam. Ketika persediaan air habis, Siti Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali mencari air. Dengan izin Allah, air Zam-Zam muncul dari tempat Nabi Ismail menggeser-geserkan kakinya. Mukjizat kedua yaitu keselamatan dari penyembelihan. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail dengan taat menurutinya. Saat hendak menyembelih, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing gibas putih yang gemuk. Mukjizat ketiga adalah keterlibatan Nabi Ismail dalam pembangunan Ka'bah. Bersama ayahnya, Nabi Ibrahim, mereka membangun Ka'bah di Makkah sebagai rumah ibadah pertama di bumi untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang ke-8 adalah Nabi Ismail alaihissalam. Diketahui, beliau hidup di bumi selama 137 tahun dan diutus di daerah Makkah. Beliau wafat dan dimakamkan di kota suci Makkah.